Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi fadola bani adam bil ilmi wal amal wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'inna lahum bi ihsan ila akhir ayam amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini masih berhubungan tentang keris. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa ketemu lagi di konten jejak rahasia. Ya, mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Nah, seperti yang saya bilang di konten sebelumnya, kalau keris itu suatu cagar budaya yang memang diwariskan para leluhur atau mungkin orang-orang sebelum kita. Di sini saya masih bahas tentang keris Omyam Jimbe, di mana keris itu memang memiliki keunikan. Keunikannya salah satu yang memang orang sering bicarakan, kalau Omyam Jimbe itu bisa mendatangkan rezeki. Dan di sisi lain, Omyam Jimbe pun kalau misalnya dites dengan beras, mungkin ada beras satu ditaruh di gelas, nah itu akan butiran beras itu akan bertambah. Tapi sebenarnya ya nggak seperti itu juga. Jadi memang mungkin kalau sekarang itu ada sesuatu yang memang uniknya, bukan hanya sekedar mistiknya, tapi uniknya karena tampilan keris itu sendiri. Kalau keris Omyam Jimbe itu yang memang saya suka dari keris itu karena memang ada filosofinya dan bentuknya yang memang unik. Yang itu yang saya suka dari keris itu. Dan di sisi lain, keris itu karena memang sudah turun-menurun. Yang pernah saya bilang kenapa keris itu wangi, karena memang suatu perawatan yang memang mungkin setiap tahun atau mungkin setiap hari-hari tertentu ya memang keris itu memang dilumuri minyak. Ada memang sebagian keris yang memang sudah wangi tanpa dikasih minyak pewangian ya. Tapi di sisi lain, rata-rata keris itu pasti akan diberi pewangi. Karena buat apa? Buat menjaga keris itu sendiri, atau mungkin benda itu sendiri, karena memang keris itu elemennya bukan hanya sekedar besi yang saya tahu, tapi di situ ada elemen-elemen kayak batu meteor atau mungkin elemen yang lain kayak mungkin tembaga, terus kuningan, segala macam tercampur jadi satu dan bisa awet kalau misalnya kita kasih wewangian. Kalau sekedar besi, mungkin saya rasa akan terjadi karat. Tapi kalau keris ini sebenarnya bukan berkarat, karena memang sudah termakan usia, akhirnya menjadi rapuh. Tapi sebenarnya bukan karat sih, tapi lebih cenderung dia ada kehitam-hitamannya. Tapi alhamdulillah selama saya punya keris Omyam Jimbe ini, walaupun ibarat kata dirawatnya 1 tahun sekali, tapi ini nggak pernah ada goresan hitam atau kropos atau apa. Mungkin kalau kropos mungkin seperti ini kali ini, kayak di ujung ini nih. Tapi memang ini kuat bahannya karena mungkin dari batu meteor katanya ya, dan campuran kuningan. Nah, di ujung ini terlihat. Tapi kalau untuk segi bilahannya sendiri, memang nggak ada nampak yang karatan gitu, bersih gitu. Dan ini masih terjaga. Dan kembali lagi,
kalau untuk keris sendiri rata-rata harga jualnya itu kalau untuk di dunia korektor keris itu memang fantastik. Apalagi khususnya keris itu sudah ada sertifikat yang sudah itu, dari sertifikat itu bisa dilihat dari seberapa keaslian itu keris. Sertifikat itu bisa dikeluarkan dari taman mini biasanya. Jadi taman mini itu mungkin ada komunitas, mungkin ada yang lebih tahu lagi. Jadi nanti sertifikat itu bisa ada nilai jualnya sendiri untuk benda pusaka, salah satunya keris itu. Nah, alhamdulillahnya kalau untuk kita merawat benda pusaka itu sebenarnya mudahnya karena kita cukup nyiapin minyak atau nyiapin kayak yang buat, pokoknya intinya gimana supaya yang kelihatan rapuh, yang kelihatan memang ada noda-noda, bercak-bercak noda itu supaya hilang itu, supaya dia bisa kembali dengan aslinya itu. Nah, itu salah satunya. Kalau umumnya sih kalau saya menyediakannya air kelapa. Air kelapa itu bisa direndam buat benda pusaka. Nah, itu bisa sekitar 3 hari atau mungkin kurang lebihnya seminggu, tergantung apa yang ada di benda pusaka itu. Biasanya makanya dia bisa menghitam di benda pusaka itu biasanya karena memang ada bekas minyak yang memang sudah lama gitu nggak pernah dibersihin, menumpuk. Tapi kalau untuk karatan saya rasa sih bukan kayak karatan besi, karena memang dia ada campurannya, makanya bisa dikatakan keris itu termasuk benda yang cukup unik, cukup klasik. Dan di sisi lain setiap benda pusaka, walaupun itu keris, pedang, tombak, dan lain-lain, rata-rata perlu perawatan khusus. Salah satunya mungkin yang umum biasanya direndam dengan air kelapa, bisa mungkin 3 hari sampai paling lama seminggu. Dan di sisi lain bisa menggunakan jeruk nipis atau mungkin ya menggunakan garam sedikit, itu juga bisa menghilangkan flek yang memang ada di benda pusaka itu. Karena flek-flek itu terjadi karena memang adanya minyak yang memang khusus buat benda pusaka itu. Tapi kalau dibilang karatan atau apa gitu, menurut saya sih yang saya dapat itu saya belum pernah menemukan yang karatan. Mungkin kalau karatan mungkin campurannya mungkin lebih cenderung benda pusaka itu besi gitu, besi. Jadi nggak ada campuran lain. Mungkin bisa dikatakan aspal lah, tapi asli tapi palsu gitu. Tapi kalau untuk benda pusaka yang lebih cenderung asli, itu biasanya campurannya ada batu meteor, terus juga ada besi pun ada, cuman ada kuningan, jadi dilebur jadi satu terus diterpa. Nah, itu yang bikin mungkin dari minyak minyak yang kita gunakan untuk benda pusaka itu awet sampai turun menurun. Dan kalaupun bagi yang nggak mengerti, kadang-kadang ya beranggapan dengan adanya dikasih minyak, beranggapannya akan syirik atau apalah. Tapi yang jelas itu nggak seperti itu. Tapi memang harus perlu dirawat. Kenapa bang kalau gunain minyak sayur aja gitu, kalau misalnya, atau minyak apalah gitu. Tapi yang jelas yang bagus itu memang minyak misik, karena memang di situ minyak misik itu ada kandungan filosofinya yang bikin kalau digunakan ke tosa aji gitu, khususnya benda pusaka, itu mempunyai nilai tersendiri. Nanti di konten selanjutnya nanti akan cara-cara untuk menghilangkan kotoran di benda pusaka, atau menghilangkan karat atau menghilangkan flek
nanti pasti saya akan jabarkan gimana caranya. Tunggu konten selanjutnya lagi. Dan nanti mungkin ada benda pusaka yang lain yang saya tampilkan di jejak rahasia ini, karena memang nuansa benda-benda pusaka itu banyak sekali, bukan hanya sekedar keris, tapi salah satunya di tempat saya itu kebanyakan memang saya sukanya keris, macam-macam kerisnya dan macam-macam juga pamornya. Oke, di sini dulu. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.